Murid, apakah kau percaya pada gurumu? Aku percaya. Bagus, sekarang hancurkan kultivasimu sendiri. Setelah aku mati, kau harus menjaga makamku selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, kau akan memiliki bakat setara langit. Beranikah kau melakukannya? Murid akan mendengar dan mematuhi perintah. Fang Chen tanpa ragu menghancurkan kultivasi di hadapan gurunya. Tianyangzi tersenyum puas sebelum pergi ke alam baka. Namun, keputusan itu membuat Fang Chen, yang sebelumnya seorang jenius luar biasa, jatuh menjadi bahan cemoohan sekte. 5 tahun kemudian, hari ini, tepat 5 tahun sejak kejadian itu, Fang Chen duduk bersila di depan makam gurunya, menunggu dengan tenang. Guru, hari ini tepat 5 tahun, waktunya telah tiba. Setelah aku mendapatkan kesempatan ini, aku pasti akan mengembalikan kejayaan puncak ke-7. Sekte tempat Fang Chen berada disebut Sekte Dewa Tianyu, Dewa Bulu Surgawi, sekte terbesar di wilayah timur. Sekte ini memiliki 7 puncak utama, dan semasa hidupnya Tianyangzi adalah pemimpin puncak ke-7. Namun, sejak kepergiannya, puncak ke-7 yang dulunya sepi kini terlupakan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Jadi, kau adalah Fang Chen. Fang Chen menoleh mendapati seorang lelaki tua dan seorang gadis muda berdiri tidak jauh darinya. Orang tua itu memiliki rambut dan jenggot putih dengan aura seperti seorang pertapa. Sementara gadis muda itu tampak anggun dan dingin dengan mata sehitam batu giok, kulitnya putih bersih dengan tubuh ramping, gerak-geriknya memancarkan keanggunannya. Gadis itu menatap Fang Chen dengan tatapan merendahkan, penuh arogansi dingin. Aku Fang Chen, jawabnya dengan tenang. Mendengar pengakuannya, gadis itu berkata dingin, namaku Lin Xueyan. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa kita bukanlah orang yang berasal dari dunia yang sama. Lin Xueyan? Nama itu terdengar tidak asing bagi Fang Chen. Ia segera teringat cerita juniornya Su Wan-er tentang Lin Xueyan, orang suci dari puncak pertama. Di dunia kultivasi, tingkatan kekuatan dibagi menjadi pengumpulan roh, Houtian, Xiantian, Zhou Yuan, pencarian Dao, dan guru besar. Lin Xueyan pada usia 8 tahun telah mencapai puncak pengumpulan roh. Di usia 15 tahun ia mencapai puncak Houtian. Tidak diragukan lagi, ia adalah jenius nomor 1 sekte. Kemudian, ia diangkat sebagai satu-satunya murid pribadi pemimpin sekte dan resmi menjadi orang suci. Saat Fang Chen merenung, Lin Xueyan meliriknya sekilas. Melihat dantiannya yang telah hancur, ia hanya menemukan seorang pecundang, sama seperti yang digosipkan. Dengan tatapan penuh penghinaan, ia berkata dingin, "Hari ini aku kesini untuk memutuskan pertunangan kita." Memutuskan pertunangan? Fang Chen terkejut. Ia baru teringat bahwa gurunya pernah memberitahunya bahwa ia telah dijodohkan. Namun, ia tidak menyangka gadis itu adalah Lin Xueyan, orang suci dari Sekte Tianyu. Tentu saja, aku tahu kau tidak akan mudah setuju. Tapi aku kesini bukan untuk berdiskusi, melainkan memberitahu. Lin Xueyan mengeluarkan surat perjanjian pernikahan dan merobeknya menjadi serpihan di depan Fang Chen. Adapun surat perjanjianmu, simpan atau buang sesukamu. Mulai hari ini, itu hanyalah selembar kertas usang. Setelah berkata demikian, ia dan lelaki tua itu hendak pergi. Tunggu, namun Fang Chen menghentikan mereka. Apalagi? Lin Xueyan masih dengan sikap angkuhnya. Fang Chen tidak segera menjawab, melainkan membuka sebuah kotak di dekat makam gurunya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan setumpuk surat perjanjian, lalu memilih salah satu yang mencantumkan nama Lin Xueyan. Ini surat perjanjian antara kau dan aku, katanya. Apa kau berniat menggunakannya untuk mengancamku? Lin Xueyan berkata dingin. Fang Chen memegang surat itu, lalu tersenyum tipis. Mengancam? Sebelum Lin Xueyan sempat bereaksi, ia langsung merobek surat itu menjadi serpihan. 8 tahun mencapai puncak pengumpulan roh, apakah menurutmu hebat? Aku di usia 6 tahun sudah berada di puncak pengumpulan roh. Kalau bukan karena perintah guru dan aku tidak berbakti, kau bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Dan satu hal lagi, aku sudah punya seseorang di hatiku. Bahkan jika kau tidak datang untuk memutuskan pertunangan, aku sendiri yang akan memutuskan pertunangan itu. Kau, jujur saja, tidak pantas. Fang Chen menatapnya dengan tenang. Ia mungkin telah kehilangan statusnya.
Tetapi keangkuhannya sebagai mantan jenius tetap utuh. Bahkan jika harus mati, ia ingin mati dengan kepala tegak. "Kau," Lin Xueyan marah besar. Ia tidak menyangka akan dihina oleh seseorang yang dianggap pecundang. Namun, ia segera menenangkan diri. Mengapa harus marah pada orang seperti itu? Fang Chen hanyalah seorang pecundang yang mencari harga diri. Kau hanya bisa membual. Kita pergi. Ia segera berbalik dan pergi bersama lelaki tua itu. Di perjalanan, ia teringat setumpuk surat perjanjian yang dilihat Fang Chen tadi. Tampaknya dia memiliki banyak pertunangan dengan orang lain. Tidak aneh mengingat dia dulu seorang jenius. Kalau saja dia tidak menghancurkan dantiannya, mungkin dia bisa lebih kuat dariku. Tapi itu sudah berlalu. Siapapun yang bertunangan dengannya sekarang pasti akan menyesal. Oh ya, bukankah Meng Yao juga bertunangan dengannya? Aku harus memberitahunya untuk segera memutuskan pertunangan agar tidak terjebak dengan orang seperti itu. Setelah berkata demikian, Lin Xueyan mengubah arah langkahnya menuju puncak kedua. Fang Chen memandang punggung mereka yang menjauh dengan kedua tangan mengepal erat. "Suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyesal." Tak lama setelah itu, sesosok bayangan anggun muncul di atas gunung. Fang Chen tersenyum saat melihatnya. Orang itu adalah juniornya Su Wan-er. 5 tahun lalu, ketika dia dihina dan dicemooh sebagai pecundang, hanya Su Wan-er yang tidak meninggalkannya. Selama 5 tahun, dia terus datang menemuinya. Mereka telah berjanji sehidup semati, bersumpah untuk bersama selamanya. Fang Chen tersenyum lembut. "Aku sudah bilang agar menunggu di tempat ibu angkat Fang Chen atau istri dari gurunya. Hari ini aku pasti akan turun gunung." Su Wan-er tersenyum manis. "Tidak, aku ingin turun gunung bersama kakak Fang." "Oh iya kakak Fang, 5 tahun sudah berlalu. Apakah kesempatan yang guru katakan telah muncul?" Fang Chen menggeleng. "Belum, mungkin harus menunggu sedikit lebih lama." Wajah Su Wan-er menampakkan kekecewaan. "Kakak Fang, jangan-jangan guru hanya membohongimu. Kalau benar, ini terlalu merugikan. Dantianmu sudah dihancurkan." Fang Chen mengetuk kepala Su Wan-er dengan lembut. "Jangan bicara sembarangan. Guru tidak mungkin membohongiku." Selama 5 tahun ini, dia tidak pernah ragu bahwa gurunya berkata jujur. Tian Yangzi adalah cahaya dalam hidupnya, orang yang menariknya dari jurang keputusasaan dan membawanya masuk ke dalam sekte. Tanpa gurunya, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Atau mungkin dia akan mati. Guru memperlakukannya seperti anak sendiri. Bagaimana mungkin dia akan berbohong padanya? Su Wan-er mendengus tidak puas, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak Fang, apakah tulang langitmu sudah terbentuk? Kalau sudah, masih ada peluang untuk memulihkan dantianmu." Tulang langit adalah simbol seorang jenius sejati. Berkah langit yang hanya dimiliki oleh 1 dari jutaan kultivator. Itu adalah impian tertinggi setiap kultivator. Fang Chen tersenyum tipis. Dulu, ketika tulang langitnya mulai terbentuk, fenomena langit dan bumi muncul. Beruntung, gurunya segera menyegel fenomena itu. Jika tidak, seluruh dunia akan gempar karenanya. Hanya 3 orang yang mengetahui rahasia ini. Guru, istri gurunya, dan Su Wan-er, adik juniornya. Dia tidak menyembunyikannya dan mengangguk. "Tadi malam sudah selesai terbentuk." "Benarkah? Sudah terbentuk?" Mata Su Wan-er berbinar penuh kegembiraan, tetapi dalam sekejap ekspresinya berubah dingin dan penuh kebencian. "Tampaknya aku tidak perlu berpura-pura lagi," katanya dengan nada sinis. Tanpa peringatan, dia menghantam dada Fang Chen dengan 1 telapak tangan, membuatnya terlempar jauh. Fang Chen memuntahkan beberapa suap darah segar dan jatuh keras ke tanah. Saat Fang Chen masih kesakitan, suara tawa menggema. Seorang pemuda berjalan mendekat dengan pandangan penuh ejekan. "Dasar sampah! Wan-er bersamamu selama 5 tahun. Kau benar-benar mengira dia mencintaimu? Dia hanya menunggumu menyempurnakan tulang langitmu." Mendengar ini, Fang Chen merasa seperti disambar petir. Dia melupakan rasa sakit di tubuhnya dan memandang Su Wan-er dengan penuh ketidakpercayaan. "Wan-er, katakan padaku, ini tidak benar kan? Dia hanya membualkan." Fang Chen berteriak, meminta jawaban dari Su Wan-er. Namun, sosok Su Wan-er yang polos dan lembut telah menghilang. Dia berjalan mendekati pemuda itu, menggenggam tangannya dengan mesra dan mencium pipinya. "Kalau bukan karena tulang langit, siapa yang mau membuang waktunya dengan pecundang sepertimu?" "Hei pecundang, kau tahu siapa dia?" Su Wan-er menunjuk pemuda itu. "Dia adalah Luo Yun, jenius dari puncak kedua."
Pada usia 6 tahun sudah mulai kultivasi, di usia 15 tahun mencapai puncak pengumpulan roh, dan sekarang sudah di tahap ke-6 Hautian. Dia jauh lebih hebat daripadamu, sampah. Luo Yun terkekeh puas sambil mengelus wajah Su Wan Er. Dasar sampah, kau tahu tidak? Su Wan Er sudah tidur denganku sejak lama. Kami bahkan melakukannya di gunung ini berkali-kali. Dan kau tahu, dia sangat liar saat melakukannya. Kakak Luo, jangan katakan semuanya pada pecundang ini, ujar Su Wan Er sambil tersenyum genit. Melihatmu menjadi pelayan selama 5 tahun membuatku tertawa. Kau memang sesuai dengan julukanmu, bukan hanya pecundang tapi juga bodoh. Kenapa? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Fang Chen tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia meraung dan melompat menyerang mereka berdua. Namun, tanpa kultivasi, apa yang bisa dia lakukan? Luo Yun dengan mudah menendangnya hingga terjatuh dan menindihnya ke tanah. Kau ingin melawan? Dari mana keberanianmu, pecundang? Luo Yun mengejek. Dia menekan tubuh Fang Chen dengan keras, tetapi Fang Chen tetap menggertakkan giginya tanpa mengeluarkan suara kesakitan. Wow, cukup keras kepala. Tapi saat aku mengambil tulang langitmu, mari kita lihat apakah kau masih bisa bertahan. Luo Yun tertawa kejam, lalu menghunuskan belati dan mulai menguliti tubuh Fang Chen lapis demi lapis. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi Fang Chen tetap tidak mengeluarkan suara. Matanya yang memerah menatap mereka berdua dengan penuh kebencian. Hingga akhirnya, karena kehilangan banyak darah, Fang Chen hilang kesadaran. Setelah mendapatkan tulang langit, Luo Yun tampak tidak puas. Bahkan saat sekarat, dia tidak berteriak. Sungguh mengecewakan. Dia menendang tubuh Fang Chen yang penuh luka. Dasar pecundang, jangan bermimpi kau dapat bangkit kembali. Kakak Luo, jangan kotori kakimu. Dia sudah mati, ujar Su Wan Er dengan jijik. Ayo pergi, aku tidak mau terkena sial. Baiklah. Setelah memastikan Fang Chen tidak bernyawa, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Namun, setelah mereka pergi, sebuah cahaya hitam muncul dari makam Tianyangzi dan masuk ke tubuh Fang Chen. Dalam sekejap, tubuh Fang Chen diliputi cahaya hitam. Luka-lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Di saat yang sama, terdengar suara yang dalam dan penuh emosi. Muridku, kau telah banyak menderita. Ini adalah kesempatan terakhir dari guru. Aku percaya kau akan menjadi penguasa terkuat di daratan ini. Menara Dewa dan Iblis buka. Wan Er, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Fang Chen terbangun dengan terkejut. Namun, ia segera menyadari dirinya dikelilingi oleh kegelapan pekat. Hanya ada sebuah menara kecil yang mengapung di hadapannya. Menara itu terbuat dari tembaga keemasan, dengan 9 tingkat yang penuh dengan karat, memancarkan aura tua berbau kuno, tampak berusia ribuan tahun. Apakah aku sudah mati? Atau masih hidup? Apa sebenarnya menara ini? Fang Chen memandang menara kecil itu dengan bingung. Belum sempat dia bereaksi, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar. Detik berikutnya, ia menemukan dirinya berada di dalam menara itu. Di dalam menara, suasananya tidak terlalu mencolok. Hanya ada sebuah meja dan sebuah kotak di tengah ruangan, serta tangga batu yang menuju ke tingkat kedua. Namun tangga itu masih tersegel, sehingga tidak bisa dia dilewati. Di saat yang sama, suara familiar terdengar di benaknya. Setelah beberapa saat, Fang Chen akhirnya memahami situasinya. Jadi aku belum mati, dan menara kecil ini adalah warisan dari guru. Baru saja suara itu adalah transmisi dari gurunya. Tianyangzi memberitahu bahwa menara ini adalah harta suci, warisan langka yang tak ternilai harganya. Guru terluka parah oleh musuh yang kuat demi melindungi menara ini, hingga akhirnya dia kembali ke sekte untuk berlindung. Alasan Fang Chen ditugaskan menjaga makam selama 5 tahun adalah untuk memanfaatkan energinya demi menara ini. Menghancurkan Dantian Fang Chen juga merupakan langkah penting agar menara dapat menerima Fang Chen sebagai tuannya. Semua pengorbanan gurunya adalah untuk melindungi menara ini dan membantunya. Guru, aku bersumpah tidak akan mengecewakanmu. Fang Chen berkata dengan tekad yang membara, lalu mendekati meja di tengah ruangan. Guru bilang, setiap tingkat menara menyimpan kesempatan unik. Aku penasaran, apa yang ada di tingkat pertama ini? Dengan hati-hati, dia membuka kotak di atas meja itu. Di dalam kotak, ada setetes darah merah, menyala yang mengapung.
Begitu kotak dibuka, aura iblis yang mengerikan menyembur keluar, disertai dengan kekuatan pedang yang tajam. Hanya setetes darah mengandung energi iblis dan kekuatan pedang. Fang Chen menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, setetes darah itu tampak hidup. Dalam sekejap, ia melesat menuju Fang Chen dan langsung masuk melalui dahinya. Fang Chen merasa dahinya seolah ditusuk, seperti ada pisau yang membelah kepalanya. Rasa sakit itu menyebar dari dahi ke lautan kesadarannya, lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya jatuh ke tanah. Dia berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Di saat yang sama, darah di dalam tubuhnya mendidih, seolah-olah ribuan semut menggigit setiap inci daging dan tulangnya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ini bahkan jauh lebih menyakitkan daripada ketika Luo Yun menguliti tubuh dan mencongkel paksa tulang langitnya. Bisa dikatakan 10 kali lipat lebih menyiksa. Fang Chen hampir berharap dia mati agar penderitaan yang dialaminya ini berakhir. Namun, dia tidak berani mengkhianati pengorbanan gurunya. Di sisi lain, nalurinya mengatakan, jika dia pingsan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Dia hanya bisa menggertakkan gigi, mengepalkan tangan, dan bertahan dari rasa sakit yang menyiksa. Guru, aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Dia memikirkan pengorbanan gurunya, pengkhianatan Su Wan Er, penghinaan dari Luo Yun, dan pembatalan pernikahan oleh Lin Xueyan. Aku tidak boleh mati, masih banyak yang harus kulakukan. Jalan kultivasiku baru saja dimulai. Dengan tekad yang luar biasa, Fang Chen bertahan selama setengah jam penuh. Kuku jarinya menancap ke dalam telapak tangannya hingga berdarah. Mulutnya terus mengalirkan darah segar, dan matanya mengeluarkan air mata darah. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyiksa itu menghilang seketika. Di saat yang sama, tubuh Fang Chen mengalami perubahan besar, seperti ulat yang keluar dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Aura iblis yang kuat menyelimuti tubuhnya, menyembuhkan dantian yang sebelumnya hancur. Dantianku, pulih. Fang Chen melompat dengan sukacita. Namun, yang membuatnya lebih bahagia adalah bahwa dantiannya yang pulih sekarang 10 kali lebih besar daripada sebelumnya. Dantian itu sekarang sebanding dengan kultivator Houtian. Bersamaan dengan pemulihan dantiannya, tingkat kultivasinya juga melonjak. Pengumpulan roh tahap pertama, pengumpulan roh tahap kedua, pengumpulan roh tahap keempat. Kultivasinya akhirnya berhenti di tahap keempat dan stabil. Meski belum kembali ke tingkat sebelum dantiannya hancur, kini ia bisa melanjutkan kultivasi. Peningkatan ini hanyalah masalah waktu. Tulang langitku juga mulai pulih, tapi mengapa berbeda? Dulu, tulang langitnya berwarna putih keemasan dengan pola dao yang indah. Namun, sekarang warnanya menjadi merah gelap dengan pola yang berubah menjadi pola iblis. Saat Fang Chen masih bingung, setetes darah yang memasuki tubuhnya kini berada di dalam dantiannya, meski ukurannya menyusut seperempat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ingatan asing tentang asal-usul darah itu membanjiri lautan kesadarannya. Pedang iblis kuno, penguasa di antara para iblis. Satu tebasan membelah langit dan bumi. Satu tebasan memusnahkan ribuan makhluk. Fang Chen tertegun. Darah ini ternyata berasal dari pedang iblis kuno, makhluk terkuat pada zaman dahulu kala. Hanya dengan menyerap seperempat bagian darah itu, dantiannya pulih. Tulang langitnya beregenerasi, dan bahkan berevolusi menjadi tulang langit iblis kuno yang lebih tinggi tingkatannya. Fang Chen tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Energi dao mengalir ke seluruh tubuhnya, dan di hadapannya muncul teks kuno berbentuk pedang berukuran sebesar kepalan tangan. Ketika melihatnya, Fang Chen sangat terkejut. Teks dao pedang. Aku berhasil memahami teks dao. Teks dao adalah lambang kebanggaan seorang jenius, serta tiket satu-satunya untuk melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Tanpa pemahaman tentang teks dao, seorang kultivator, meskipun berbakat luar biasa, akan terhenti di tingkat Zhou Yuan. Lebih dari itu, teks dao juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang kultivator. Di tingkat yang sama, 9 dari 10 pertarungan akan dimenangkan oleh orang yang memahami teks dao. Namun, sangat jarang seseorang di tahap pengumpulan roh dapat memahami teks dao. Namun, Fang Chen hanya dengan bantuan tulang langit iblis berhasil memahaminya dengan mudah. Dantian, teks dao, tubuhku, tulang langit iblis. Meskipun aku baru di tahap pengumpulan roh tahap 4, kekuatanku cukup untuk melawan kultivator tahap 4 pengumpulan roh. Air mata Fang Chen mengalir.
Tak ada yang tahu bagaimana ia bertahan selama 5 tahun terakhir. Dulu, ia adalah jenius muda yang gemilang, murid pribadi kepala puncak yang dipuji banyak orang. Kehidupannya penuh dengan kebanggaan dan kemuliaan. Namun, segalanya berubah dalam sekejap. Gurunya meninggal. Ia kehilangan segalanya dan menjadi seorang pecundang. Ia dipermalukan, dihina, dan bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin sudah menyerah pada takdir. Namun, Fang Chen terus bertahan dengan menggertakkan gigi. Setelah beberapa lama, emosi Fang Chen mulai mereda. Guru, aku akhirnya memahami niatmu. Aku berjanji tidak akan mengecewakan harapanmu. Aku akan menciptakan jalanku sendiri di dunia ini. Dia menatap tangga batu menuju tingkat kedua menara. Menurut gurunya, tingkat itu hanya akan terbuka setelah ia mencapai kekuatan tertentu. Tanpa berlama-lama, ia meninggalkan menara kecil itu. Dalam sekejap, ia kembali ke makam gurunya. Setelah kembali, Fang Chen segera memeriksa dantiannya. Di dalam dantiannya, menara kecil itu mengapung dengan tenang, memancarkan cahaya lembut. Selain itu, masih ada 3/4 darah pedang iblis yang tersisa. Namun, tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah untuk menyerapnya. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatannya, atau mencari energi yin murni untuk menetralkan energi yang panas dari darah itu. Fang Chen tersenyum tipis lalu kembali ke makam gurunya. Ia berlutut dan memberikan 3 kali penghormatan. Guru, 5 tahun sudah berlalu. Muridmu akan turun gunung sekarang. Aku akan kembali mengunjungimu suatu hari nanti. Guru, tenanglah. Istrimu yang memperlakukanku seperti anak kandung, akan kuperlakukan seperti ibu kandungku sendiri. Aku akan menjaganya dengan baik. Fang Chen kemudian melakukan 9 kali penghormatan lagi. Setelah gurunya meninggal, istri gurunya yang bernama Qiu Mei meninggalkan puncak ke-7 dan tinggal di kota Yu, di kaki gunung. Ada hal yang menarik tentang mereka. Gurunya adalah seorang jenius yang menjadi kepala puncak di usia muda. Namun istrinya hanyalah seorang wanita biasa, tanpa kekuatan kultivasi. Fang Chen pernah bertanya kepada gurunya tentang hal ini, tetapi sang guru hanya tertawa dan tidak pernah memberikan penjelasan. Namun, Fang Chen tahu bahwa gurunya sangat mencintai istrinya. Tidak ada kebohongan dalam cinta mereka. Fang Chen dan Xuan Er tumbuh di puncak ke-7 sejak kecil. Karena gurunya sering sibuk berkultivasi, Qiu Mei lah yang merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Masa kecil Fang Chen penuh kebahagiaan karena cinta ibu angkatnya itu. Saat memikirkan bahwa ia akan segera bertemu Qiu Mei, wajah Fang Chen memancarkan kelembutan. Namun tiba-tiba, jimat di pinggangnya bergetar hebat dan kemudian pecah. Wajah Fang Chen langsung berubah drastis. Jimat itu membawa sedikit aura Qiu Mei. Jika jimat itu pecah, itu berarti Qiu Mei sedang dalam bahaya besar. Dasar bajingan, siapapun yang berani menyentuh ibuku, aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Mata Fang Chen memerah darah. Ia segera berlari menuruni gunung menuju kota Yu. Untungnya kota Yu berada tepat di bawah gunung. Dalam waktu singkat, ia sudah berada di luar kediaman Qiu Mei. Baru saja mendekat, Fang Chen mendengar suara benda pecah dari dalam rumah. Dia langsung menerjang pintu dan melihat pemandangan yang membuat matanya memerah karena marah. Ia melihat Qiu Mei ditampar oleh seorang pemuda hingga terlempar. Wajah Qiu Mei sudah merah dan bengkak. Tampaknya ia telah ditampar beberapa kali sebelumnya. Wanita tua, cepat katakan, di mana harta karun yang ditinggalkan Tian Yang Zi? Pemuda itu menunjuk Qiu Mei dengan arogan dan penuh hinaan. Dengan wajah penuh kesedihan, Qiu Mei menjawab, tidak ada lagi, semua harta yang ditinggalkannya sudah habis. Mendengar ini, pemuda itu menjadi semakin marah. Dasar wanita tua keras kepala. Kakak senior Xuan Er sudah bilang, kalau kau tidak memberitahu, kau akan mati di sini. Begitu ia selesai berbicara, sebuah belati muncul di tangannya. Berhenti. Mata Fang Chen membelalak penuh amarah. Ia menerjang ke arah pemuda itu. Pemuda itu yang melihat Fang Chen mendekat langsung memaki, kau siapa? Kami adalah orang-orangnya senior Luo Yun. Jika tak mau mati, segera pergi dari sini. Luo Yun. Wajah Fang Chen memerah karena marah. Lagi-lagi orang itu tak hanya mencuri tulang langitnya, sekarang ia juga berusaha menyakiti ibu angkatnya. Pasti Xuan Er yang memberitahu Luo Yun bahwa ibu angkatnya mungkin menyimpan harta peninggalan gurunya.
Maka Luo Yun mengirim orang-orangnya untuk merampok. Kalian semua pantas mati. Fang Chen tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu angkatnya. Pemuda itu merasakan tingkat kultivasi Fang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Hanya pengumpulan roh tingkat 4 berani tak tahu malu di depanku? Semuanya habisi dia. Baik. 3 anak buahnya, masing-masing memegang belati, segera bergerak mendekati Fang Chen. Bersamaan dengan itu, mereka melepaskan aura pengumpulan roh tingkat 5. Bocah, berani menantangku, kau sudah memilih jalan kematian. Ketiga orang itu mengepung Fang Chen dari 3 arah, memastikan tak ada ruang baginya untuk melarikan diri. Namun, Fang Chen hanya berdiri di tempat dengan tatapan dingin, sementara aura iblis perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Melihat Fang Chen tak bergerak, ketiga orang itu mengira dia ketakutan, dan mereka tertawa sinis. Mati kau pecundang! Salah satu dari mereka mengayunkan belati, langsung mengarah ke jantung Fang Chen. Namun, saat belati hampir menusuk, Fang Chen tiba-tiba bergerak. Tubuhnya sedikit miring, menghindari serangan mematikan itu, lalu melancarkan pukulan keras ke dada lawannya. Dalam sekejap, kekuatan pedang iblis di tubuhnya meledak, dan dengan satu pukulan, ia membuat lawannya terpental jauh, memuntahkan darah hingga mati. Semua itu terjadi begitu cepat, hingga 2 orang lainnya tak sempat bereaksi. Fang Chen sudah berdiri di depan mereka. 2 pukulan lagi dilancarkan. Keduanya terlempar seperti layang-layang putus, jatuh ke tanah dengan keras dan tewas seketika. Pemuda itu terpaku, menatap tubuh ketiga anak buahnya yang tak lagi bernyawa. Wajahnya berubah menjadi ketakutan. Kau berani membunuh orang-orangku? Aku adalah bawahan senior Luo. Apakah kau ingin mati? Pemuda itu berteriak dengan panik, namun Fang Chen menatapnya dingin dan berjalan perlahan ke arahnya. Mereka orang Luo Yun, justru itulah alasanku membunuh mereka. Begitu selesai berbicara, Fang Chen langsung menyerang pemuda itu. Meskipun pemuda itu memiliki kultivasi pengumpulan roh tingkat 6, ia sudah ketakutan oleh aura mematikan yang dipancarkan Fang Chen. Jangan mendekat, senior Luo tidak akan melepaskanmu. Ia berteriak ketakutan. Namun, Fang Chen mengabaikan ancamannya dan melesat mendekat. Pemuda itu secara refleks mengayunkan belati, namun Fang Chen dengan mudah menghindarinya. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, menggemakan suara di seluruh halaman. Beberapa giginya yang bercampur dengan darah terlempar dari mulutnya saat tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Tamparan ini untuk ibuku. Fang Chen menamparnya lagi. Tamparan ini juga untuk ibuku. Dan ini juga. Pemuda itu terus ditampar tanpa henti, hingga akhirnya mati di tempat karena pukulan bertubi-tubi dari Fang Chen. Setelah melemparkan tubuh pemuda itu ke samping, aura membunuh Fang Chen perlahan mereda. "Ibu, apakah Anda baik-baik saja?" Fang Chen segera menghampiri ibu angkatnya yang terlihat lemas. Melihat wajah Qiu Mei yang bengkak merah, Fang Chen dipenuhi rasa sakit dan kemarahan. Ia segera menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh Qiu Mei, membantu memulihkan kondisinya. "Xiao Fang, kau sudah kembali," ucap Qiu Mei lemah setelah beberapa saat. Melihat Fang Chen, Qiu Mei tersenyum tipis. "Ibu, jangan bergerak. Biarkan aku menyembuhkanmu," jawab Fang Chen lembut. "Baik." Qiu Mei mengangguk perlahan. Setelah beberapa saat, bengkak di wajah Qiu Mei perlahan menghilang dan rasa sakitnya berkurang. Namun, hal pertama yang dipikirkan Qiu Mei bukanlah kondisi tubuhnya sendiri, melainkan kondisi Fang Chen. Dengan penuh sukacita dia berkata, "Xiao Fang, dantianmu telah pulih." Fang Chen mengangguk. "Benar ibu, aku telah mendapatkan kesempatan yang disebutkan guru. Sebulan lagi akan ada ujian 7 puncak di sekte. Saat itu, aku pasti akan lulus dan membawa ibu kembali ke puncak ke-7 bersama-sama." Mendengar itu, mata Qiu Mei memerah, meneteskan air mata bahagia. Asalkan Xiao Fang baik-baik saja, ibu sudah puas. Baginya, keselamatan Fang Chen adalah segalanya. Namun matanya segera tertuju pada mayat-mayat di halaman, dan ia berseru, "Xiao Fang, kau membunuh mereka semua." Fang Chen mengangguk. "Ibu tak perlu khawatir, mereka hanya murid luar, nyawa mereka tak dianggap berharga. Aku akan segera mengurusnya, tidak akan ada masalah." Memang, di sekte ini, nyawa murid luar tak ada yang peduli, asalkan jejaknya disembunyikan dengan baik. "Baiklah, tapi kau tetap harus berhati-hati," ujar Qiu Mei khawatir. "Tentu, aku akan mengantarmu ke dalam untuk beristirahat."
Sekte Tianyu, puncak kedua. Di sebuah kediaman megah, Lin Xueyan bersama seorang lelaki tua mendarat di depan gerbang. Pelayan wanita di pintu dengan hormat memberi hormat. Yang mulia, Nona masih belum bangun. Lin Xueyan mengangguk. Baik, aku akan menemuinya. Ia berkata pada lelaki tua itu, tunggu di sini. Baik, jawab lelaki tua itu dengan penuh hormat. Lin Xueyan lalu masuk sendirian ke dalam kediaman, menuju kamar besar di bagian terdalam. Di dalam kamar itu terdapat sebuah ranjang besar dengan tirai yang menggantung, memancarkan suasana misterius. Dari balik tirai, terlihat samar-samar siluet tubuh yang menawan, dapat menggoda siapapun yang melihatnya. Lin Xueyan mendekati ranjang dan membuka tirainya. Tampak seorang wanita cantik dengan tubuh terbungkus kehangatan, tidur dengan postur malas seperti seekor kucing, yang membuat darah siapapun bergejolak. Wanita itu sama sekali tak mengenakan sehelai benang pun, memamerkan tubuh bak batu giok putih tanpa celah. Tubuhnya yang menggoda, lekuk sempurnanya, semuanya terpampang di hadapan Lin Xueyan, lengkap dengan aroma harum yang menggiurkan. Bahkan Lin Xueyan, yang biasanya dingin sempat terpana sesaat sebelum kembali tenang. Meng Yao, bangunlah. Wanita itu adalah Meng Yao, murid langsung dari master puncak kedua dengan talenta luar biasa, mencapai puncak pengumpulan roh di usia 9 tahun. Bersama Lin Xueyan, mereka dikenal sebagai si kembar es dan api dari Sekte Tianyu. Lin Xueyan mendapat julukan Dewi Es karena sifatnya yang dingin, sementara Meng Yao dikenal sebagai wanita api berkat tubuhnya yang memikat dan kepribadiannya yang menggoda. Meski sifat mereka bertolak belakang, keduanya tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Meng Yao membuka matanya setengah, suaranya lembut dan malas sembari meregangkan tubuh, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Oh, lihat siapa yang datang, ini kekasih kecilku. Akhirnya kau keluar dari pelatihan. Ia tersenyum menggoda. Apakah kau rindu padaku dan ingin mengulang pelatihan ganda kita? Meng Yao mengulurkan tangannya, menyentuh pinggang Lin Xueyan, lalu perlahan-lahan naik ke puncak tubuhnya. Namun sebelum mencapai tujuannya, tangannya ditepis Lin Xueyan dengan tegas. Kau sama sekali tidak berubah ya, ujar Lin Xueyan dengan kesal. Meng Yao hanya memberikan senyuman genit yang bisa meluluhkan hati wanita sekalipun. Kau juga tidak berubah. Lin Xueyan menghela napas panjang, tampak tak berdaya. Meng Yao memang sempurna, tapi tubuhnya yang merupakan konstitusi pemikat membuatnya suka menggoda siapapun, termasuk Lin Xueyan. Tubuh pemikat adalah jenis tubuh spiritual yang langka, ditandai dengan daya tarik alami, keinginan yang besar, dan penampilan yang mempesona. Namun, tubuh ini memiliki kelemahan. Api yin yang terpendam di dalamnya tidak dapat dilepaskan sembarangan. Jika tubuh ini disentuh, api yin akan keluar tak terkendali, yang dapat mengancam nyawa pemiliknya atau bahkan merugikan pasangannya. Karena itu, bahkan sang guru, pemimpin puncak kedua, tak bisa melakukan banyak hal untuk mengatasi efek samping tubuh ini. Lin Xueyan berkata dengan tegas, bangunlah, ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Meng Yao menjawab dengan nada menggoda, apapun itu, kita bisa bicarakan sambil tidur. Lin Xueyan memotong pembicaraan dengan cepat. Ini tentang perjodohanmu. Perjodohanku. Meng Yao mengerutkan kening, tampak bingung. Lin Xueyan mendesah. Aku sudah bilang sebelumnya, tapi kau selalu mengabaikannya. Dengarkan aku, cepat batalkan perjodohan itu. Fang Chen hanya seorang pecundang. Jika kau membiarkannya terlalu lama, dia bisa merepotkanmu di masa depan. Mendengar nama Fang Chen, Meng Yao tersenyum samar. Fang Chen. Ia mengingat sesuatu. Bertahun-tahun lalu, ia bertemu Fang Chen sekali. Saat itu, ia baru 7 tahun, tapi sikap dewasa Fang Chen meninggalkan kesan mendalam padanya. Menarik. Meng Yao tersenyum genit. Aku justru ingin melihat bagaimana rupa tunanganku itu sekarang. Ia duduk perlahan, membiarkan selimutnya jatuh, memperlihatkan kulit putihnya yang seperti giok. Ia tidak sedikit pun merasa malu, malah meraih pinggang Lin Xueyan dan membisikkan sesuatu dengan nada penuh godaan. Kekasihku, temani aku menemuinya. Lin Xueyan merasakan aroma harum lembut dari tubuh Meng Yao yang menyelinap masuk ke indera penciumannya. Namun, ia dengan tegas menggelengkan kepala. Lupakan saja, aku tidak mau melihat dia lagi.
Bagi Lin Xueyan, Fang Chen tidak lagi menarik sedikit pun. "Jangan begitu, temani aku ya." Meng Yao merengek manja. "Lagi pula, aku juga harus mengambil pil obat. Bukankah kau takut kalau aku di tengah jalan tak sengaja tergoda?" Meng Yao berkata dengan nada penuh rayuan, tapi Lin Xueyan tidak mempercayainya. Jika Meng Yao benar-benar semudah itu kehilangan kendali, ia tak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Namun, melihat wajah Meng Yao yang memelas, akhirnya Lin Xueyan menyerah. "Baiklah, aku akan menemanimu." Meng Yao langsung tersenyum cerah. "Nah, begitu baru benar. Kalau aku harus kehilangan kesucianku, hanya kau yang pantas menerimanya, bukan orang lain." Ia menambahkan dengan nada menggoda, "Dan kebetulan, aku juga ingin melihat tunanganku." Puncak kedua, bagian dalam sekte. Di sisi lain, Luo Yun baru saja menerima kabar bahwa Fang Chen ternyata masih hidup, bahkan berani membunuh anak buahnya. Ia merasa terkejut sekaligus marah. Fang Chen seharusnya sudah mati saat itu. Bagaimana bisa dia hidup kembali? Apakah dia mendapatkan semacam peluang besar? Tapi apapun itu, dia harus mati. Namun Luo Yun baru saja menyatu dengan tulang langit, sehingga sangat sulit baginya untuk mengambil tindakan secara langsung. Ia memanggil seorang pria bertubuh kurus. "He Xiu." Seorang pria buru-buru masuk dengan sikap hormat. "Tuan, apa perintah Anda?" "Ada seorang murid luar bernama Fang Chen. Aku ingin dia mati," ujar Luo Yun dingin. He Xiu tersenyum samar. "Tenang saja Tuan, aku akan memastikan semuanya berjalan bersih dan rapi." Sementara itu, Fang Chen telah selesai mengurus mayat di halaman dan memastikan Qiu Mei bisa beristirahat dengan tenang. Setelah itu, ia meninggalkan kediamannya untuk menuju puncak tak bernama. Puncak ini mencakup lebih dari 10 pegunungan. Meski tidak sebesar 7 puncak di inti sekte, tetap saja tempat ini luar biasa luas dan megah. Puncak tak bernama merupakan pusat aktivitas murid luar karena di sini terdapat perpustakaan, paviliun senjata spiritual, dan paviliun obat yang merupakan sumber daya penting yang tak tergantikan bagi murid luar. Fang Chen sendiri berniat mengambil gaji bulanannya, meski hanya terdiri dari 2 batu roh dan 1 pil pengasuh roh tingkat pertama. Bagi Fang Chen yang kini tidak memiliki apapun, ini sangatlah berarti. Di paviliun pil obat, Fang Chen menyebutkan namanya. Penjaga yang bertugas hanya meliriknya dengan malas dan tanpa banyak bicara, melemparkan 2 batu roh dan pil ke arah Fang Chen. Fang Chen dengan hati-hati menangkapnya dan menyimpannya di kantong ikat pinggangnya. Saat hendak mengucapkan terima kasih, ia melihat penjaga itu menatap sesuatu di belakangnya dengan tatapan kosong. Fang Chen berbalik dan terkejut melihat seorang gadis mendekat dengan senyum manis. Gadis itu tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan wajah secantik bunga dan kulit seputih salju. Gaun panjang berwarna merah muda yang ia kenakan sangat mencolok, dengan sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Di bawah cahaya yang ia pancarkan, bahkan kain sutra terbaik pun terasa kusam. Wanita ini adalah Meng Yao. Kehadirannya memancarkan pesona hingga ke tulang setiap orang yang melihatnya. Fang Chen bahkan terpesona oleh keindahannya. Dari semua wanita yang pernah ia temui, hanya Lin Xueyan yang bisa menandingi kecantikannya. Mengira gadis itu datang untuk mengambil gaji, Fang Chen segera mundur ke samping untuk memberinya ruang. Namun, Meng Yao justru berjalan langsung ke arahnya. Dengan tangan di belakang punggung, ia sedikit berjinjit dan mendekat ke wajah Fang Chen. Dengan senyum menggoda ia berkata, "Kakak senior, aku baru saja masuk sekte dan tidak begitu mengenal puncak tak bernama. Bisakah kau menemaniku berkeliling?" Fang Chen secara refleks menatap Meng Yao dan merasakan detak jantungnya meningkat. Gadis ini benar-benar menggoda hingga ke tulang. Gerak-geriknya terlihat begitu alami dan elegan, tanpa sedikit pun kesan berpura-pura. Inilah yang disebut daya tarik bawaan, tak tertandingi oleh apapun. Di luar paviliun pil obat, Lin Xueyan berdiri diam menyaksikan kejadian di hadapannya. Awalnya, mereka hanya datang untuk mengambil pil dari tetua paviliun, tetapi tanpa sengaja bertemu Fang Chen yang juga sedang mengambil gajinya. Lin Xueyan memberitahu Meng Yao bahwa pria di depan mereka adalah Fang Chen. Mendengar itu, Meng Yao merasa tertarik. Ia memutuskan untuk memanfaatkan pesonanya dan membuat Fang Chen tergila-gila hingga menunjukkan sifat aslinya sebagai pria cabul. Setelah itu, ia berencana menyampaikan tentang pembatalan pernikahan dan mempermalukan Fang Chen di hadapan semua orang.
Meng Yao membayangkan ekspresi Fang Chen yang akan dipenuhi rasa malu dan frustrasi, tetapi ia sama sekali tidak peduli akan hal itu. Namun yang mengejutkan, ketika Meng Yao mencoba mendekati Fang Chen dengan pesonanya, Fang Chen justru mundur beberapa langkah, menciptakan jarak di antara mereka. Sejak pengkhianatan Su Waner, Fang Chen tidak lagi mudah percaya pada wanita, apalagi wanita cantik seperti Meng Yao. Ia tahu diri, dalam kondisi saat ini tanpa bakat atau pencapaian yang luar biasa, tidak mungkin gadis seperti Meng Yao benar-benar tertarik padanya. Dengan nada datar Fang Chen berkata, "Maaf, aku tidak mengenalmu, lebih baik kau mencari orang lain." Setelah itu ia langsung berjalan melewati Meng Yao, meninggalkan paviliun pil obat tanpa menoleh. Meng Yao tertegun di tempat, wajahnya menunjukkan kebingungan. Aura antara polos dan menggoda yang ia pancarkan membuat beberapa murid lain hampir kehilangan akal. Salah satu murid di dekat sana bahkan ingin berteriak, "Aku bisa menemanimu." Namun ia tidak berani karena tahu siapa Meng Yao sebenarnya. Orang yang berani menggoda Meng Yao sebelumnya kini telah menjadi orang cacat. Meng Yao tidak menyangka Fang Chen sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Ia mulai meragukan apakah Fang Chen benar-benar seorang pria. Bahkan wanita pun sulit menolak daya tariknya. Tetapi pria ini bersikap acuh tak acuh. Semua rencananya untuk mempermalukan Fang Chen pun gagal total karena sikap dinginnya. Lin Xueyan yang menyaksikan dari luar pun sama terkejutnya. Jumlah pengagum Meng Yao di sekte ini bisa mengelilingi gunung, tetapi ini pertama kalinya ia melihat seseorang dengan terang-terangan menolak Meng Yao, bahkan dengan cara yang sangat tidak sopan. Meng Yao akhirnya tersadar dan memandangi punggung Fang Chen dengan rasa tidak puas. Di saat yang sama, rasa penasarannya terhadap pria itu justru semakin besar. Dengan gerakan cepat, ia melesat ke depan dan menghadang langkah Fang Chen. Karena kecepatannya, Fang Chen hampir tidak sempat bereaksi dan nyaris menabraknya. Meski berhasil berhenti tepat waktu, jarak di antara mereka kini sangat dekat. Bahkan mereka bisa saling mencium aroma tubuh satu sama lain. Namun tubuh Fang Chen yang telah diperkuat oleh darah pedang iblis memiliki jejak energi iblis. Meski energi itu sangat samar, ia tetap membawa sifat yang panas dan maskulin. Sementara itu, tubuh pemikat hasrat milik Meng Yao adalah yin dingin dan feminin. Kehadiran energi pedang iblis justru memicu ledakan besar pada tubuhnya. Dalam sekejap, wajah Meng Yao memerah, matanya berkabut dan tubuhnya melemas. Seluruh kulitnya berubah merah, bibirnya terbuka sedikit, dan aroma manis keluar dari napasnya. Ia tampak seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh obat perangsang. Namun, di balik tampilan itu, Meng Yao merasa kesakitan. Tubuhnya seperti dilalap api, dan setiap serat sarafnya merasakan sensasi terbakar yang tak tertahankan. Fang Chen yang melihat Meng Yao hampir terjatuh secara refleks menangkap tubuhnya. Tetapi kontak fisik ini justru membuat keadaan Meng Yao semakin buruk, karena energi iblis dalam tubuh Fang Chen semakin memicu ledakan yin dalam tubuh Meng Yao. "Ada apa denganmu?" tanya Fang Chen, bingung dengan situasi yang terjadi. Sebelum Meng Yao sempat menjawab, angin lembut tiba-tiba berhembus, dan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun dengan pakaian tetua sekte muncul di hadapan mereka. Lin Xueyan, yang juga melihat keadaan Meng Yao dari luar, akhirnya tidak tahan lagi dan ikut melangkah masuk. Meski begitu, ia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wajahnya, agar Fang Chen tidak mengenalinya sebagai wanita yang telah membatalkan pernikahan mereka sebelumnya. Melihat wanita itu, Fang Chen segera berseru, "Tetua Hong Yun, tolong bantu dia." Tetua Hong Yun mengamati keadaan Meng Yao dengan alis berkerut, jelas kebingungan dengan penyakit mendadaknya. Namun, ia tetap memberikan instruksi, "Kau, bantu dia masuk." Fang Chen, yang masih memegang tubuh Meng Yao, mengikuti perintah itu tanpa ragu. Fang Chen tidak menolak permintaan tetua untuk membantu, terutama karena Meng Yao pingsan tepat di hadapannya. Ia memapah Meng Yao ke dalam ruangan. Namun sebelum memasuki ruangan, Lin Xueyan sempat memberikan peringatan dingin kepada murid yang bertugas di paviliun pil obat. "Jika hal ini tersebar, aku akan membunuhmu." Murid itu, yang jelas mengenali siapa Lin Xueyan, hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat karena ketakutan. Setelah itu, Lin Xueyan melangkah masuk ke ruangan dan melihat Fang Chen sedang menempatkan Meng Yao di atas kursi. Tetua Hong Yun segera memeriksa nadi Meng Yao. Namun setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dengan wajah muram. Tubuh pemikat hasratnya telah benar-benar meledak. Api yin telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
semua pil obat yang kumiliki tidak akan berguna lagi. Apa? Tetua Hong Yun, bukankah Anda adalah ahli pil terbaik di sekte ini? Jika bahkan Anda tidak bisa menyelamatkannya, maka Meng Yao. Lin Xueyan mulai panik. Keadaan Meng Yao semakin memburuk. Tubuhnya memerah, ia terengah-engah dengan suara manja. Sementara ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Tubuh pemikat hasrat. Fang Chen terkejut. Ia pernah membaca tentang jenis tubuh ini. Tubuh pemikat hasrat memiliki energi yin yang sangat kuat. Ketika energi tersebut tidak terkendali, akan terjadi ledakan balik yang disebut api yin. Wanita dengan tubuh ini biasanya tidak akan bertahan hidup hingga usia 20 tahun. Namun, meskipun merasa prihatin, Fang Chen juga menyadari sesuatu. Darah pedang iblis dalam tubuhnya memiliki energi yang sangat panas dan sulit dicerna. Tetapi jika ia dapat menyerap api yin dari tubuh Meng Yao, hal itu akan membantu menetralkan energi pedang iblis dan mempercepat proses penyerapannya. Setelah mempertimbangkan, ia berkata, "Mungkin aku bisa menyembuhkannya." Kata-kata itu membuat Lin Xueyan dan Tetua Hong Yun serentak memandangnya dengan curiga. "Kau bisa menyembuhkannya?" Lin Xueyan jelas tidak percaya. "Kau mengerti tentang pil obat?" Tetua Hong Yun juga skeptis, tetapi ia berbicara lebih sopan. "Nah, tubuh pemikat hasrat itu sangat rumit, bukan sesuatu yang mudah diatasi." Fang Chen menjelaskan dengan tenang, "Aku bukan ahli pil obat, tetapi aku punya cara untuk menyembuhkannya. Jika dia bisa menyembuhkan, biarkan dia mencobanya." Meng Yao akhirnya membuka suara. Dalam kondisinya yang penuh rasa sakit, tubuh Meng Yao sudah basah oleh keringat. Pakaiannya yang lembab membentuk lekukan tubuhnya yang menggoda. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba segala kemungkinan, meski hasilnya belum pasti. Melihat itu, Lin Xueyan merasa tidak nyaman, tetapi akhirnya menyerah. Saat ini memang tidak ada jalan lain. Fang Chen berkata dengan sedikit canggung, "Aku harus menyentuh kulit di perutmu untuk menyalurkan energi. Jadi kau perlu membuka bagian itu." Permintaan itu membuat ekspresi Meng Yao berubah dingin. Ia menatap Fang Chen dengan tajam, sementara Lin Xueyan langsung marah. "Kau hanya ingin mengambil keuntungan darinya, bukan?" Sebelumnya Lin Xueyan masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap Fang Chen, terutama karena ia menyerahkan surat pernikahan tanpa banyak masalah. Tetapi sekarang ia merasa Fang Chen benar-benar pria yang tidak tahu malu. Namun, setelah beberapa saat hening, Meng Yao akhirnya berkata, "Baiklah." Di dalam hatinya Meng Yao berpikir, dia pasti tidak bisa menahan godaan setelah melihatku seperti ini. Semua pria memang seperti itu. Jika dia berani mengambil keuntungan, aku akan langsung menghajarnya. Setelah itu aku akan menyampaikan tentang pembatalan pernikahan. Dia pasti akan malu setengah mati dan tidak akan berani menolak. Meng Yao. Lin Xueyan memandangnya dengan tidak percaya. Ia tidak menyangka Meng Yao setuju begitu saja. Meng Yao memberikan isyarat kepada Lin Xueyan dengan tatapan penuh makna, membuatnya mengerti bahwa ini hanyalah bagian dari rencana. Meski begitu, Lin Xueyan tetap merasa ini terlalu berlebihan. Apakah Fang Chen pantas menerima pengorbanan sebesar ini hanya demi membatalkan pernikahan? Namun, karena Meng Yao sudah memutuskan, Lin Xueyan tidak mengatakan apapun lagi. Meng Yao yang menahan rasa sakit akhirnya menarik pakaiannya sedikit ke atas, memperlihatkan perutnya yang putih bersih dan halus. "Mulailah," katanya dengan nada yang mengandung sedikit godaan, meskipun matanya menunjukkan rasa tidak sabar karena menahan sakit. Meng Yao menatap Fang Chen dengan tatapan dingin. Ia terus mengawasi, siap menyerang jika melihat sedikit saja hasrat di mata Fang Chen. Namun, ekspresi Fang Chen tetap tenang. Ia berlutut di hadapan Meng Yao, menatap perutnya yang halus dan tanpa celah. Dengan hati-hati, ia menyentuh bagian itu. Sentuhan pada kulitnya yang lembut membuat hati Fang Chen sedikit bergetar. Terlebih suhu tubuh Meng Yao yang panas membara, seolah menambah keintiman momen tersebut. Namun, ia segera menenangkan pikiran dan fokus pada tugasnya. Fang Chen mulai mengaktifkan proses penyerapan darah pedang iblis dalam tubuhnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa muncul di tubuh Fang Chen, seperti kobaran api yang membakar setiap sarafnya. Namun, energi api yin di dalam tubuh Meng Yao yang merasakan energi api yang di tubuh Fang Chen segera keluar dengan sendirinya melalui titik akupuntur di perutnya, langsung menuju tubuh Fang Chen.
Dalam tubuh Fang Chen, api yin dan api yang bertemu menciptakan keseimbangan sempurna. Rasa sakit itu menghilang, digantikan oleh aliran energi murni dari darah pedang iblis yang menyatu lebih dalam ke tubuhnya. Saat itu juga, cahaya misterius muncul dari dalam tubuh Fang Chen, sebuah pola kuno yang menyerupai lingkaran cahaya kuno. Itu adalah Dao Rune tingkat 2. Jika orang-orang di sekte mengetahui ini, mereka akan terkejut. Biasanya hanya beberapa jenius luar biasa yang dapat menciptakan Dao Rune sebelum mencapai alam Wendao. Pencarian Dao dan Dao Rune tingkat 2 adalah sesuatu yang sangat langka. Meng Yao tidak menyadari keajaiban yang terjadi pada tubuh Fang Chen. Ia hanya merasa menunggu momen saat Fang Chen mulai bertindak tidak pantas. Namun hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, ia merasakan energi yin yang memenuhi tubuhnya, perlahan menghilang, digantikan oleh aliran hangat yang berasal dari tangan Fang Chen. Sensasi itu menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti awan lembut yang menyelimuti dirinya. Meng Yao merasa begitu nyaman hingga ia secara refleks menutup mata, tenggelam dalam perasaan luar biasa. Namun, ketika ia mulai menikmati puncak dari kenyamanan tersebut, Fang Chen tiba-tiba menarik tangannya. "Hah? Kenapa berhenti?" Meng Yao membuka matanya, sedikit kesal karena sensasi itu tiba-tiba hilang. Namun, saat ia melihat Fang Chen, rasa kesalnya berubah menjadi keterkejutan. Mata Fang Chen memerah, darah merembes keluar dari sudut matanya, telinga, dan hidungnya. Kulitnya pucat kehijauan, dan ia tampak sangat lemah. "Kau, apa yang terjadi padamu?" Meng Yao bertanya dengan suara penuh kekhawatiran. Fang Chen hanya menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, hanya terlalu banyak menguras energi." Sebenarnya saat menyerap darah pedang iblis, tubuh Fang Chen mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan proses transformasi tersebut. Ia memutuskan untuk berhenti sementara agar tubuhnya tidak rusak lebih jauh. "Aku harus meningkatkan level kultivasiku sebelum dapat melanjutkan penyerapannya," pikir Fang Chen. Namun dengan energi yang telah ia serap sejauh ini, ia yakin bisa segera menembus ke tahap 5 pengumpulan roh. Meng Yao tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Baginya, Fang Chen tampak seperti pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Ia mulai menyadari bahwa rasa sakit yang sebelumnya menyiksanya telah menghilang. Meng Yao berdiri dengan hati-hati, mengatur pakaiannya, dan menyadari bahwa tubuhnya benar-benar telah pulih. Di sisi lain, Lin Xueyan dan Tetua Hong Yun menatap adegan ini dengan penuh ketidakpercayaan. Apakah Meng Yao benar-benar sembuh? Namun, Lin Xueyan dengan cepat menepis pikirannya. Ini hanya kebetulan, pasti api yin-nya mereda dengan sendirinya. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Tetua Hong Yun pun berpikir demikian. Jika tubuh pemikat hasrat begitu mudah disembuhkan, maka itu tidak akan disebut sebagai konstitusi tubuh yang menyebalkan. Hanya Meng Yao yang menyadari bahwa Fang Chen benar-benar telah melakukan sesuatu yang berhasil menyelamatkannya. Ia memandang Fang Chen dengan rasa kagum, meski matanya masih menyiratkan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Setelah tenang, Fang Chen berkata, "Tubuh ini belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Jika kau ingin sembuh total, perawatan lanjutan diperlukan." Lin Xueyan langsung mendengus kesal. Baginya, Fang Chen hanya memanfaatkan situasi untuk terus mengambil keuntungan dari Meng Yao. Namun, yang mengejutkannya adalah jawaban Meng Yao. "Baiklah," katanya tanpa ragu sedikit pun. Bersambung.